nih mau belajar? Kalau semangat suaranya keras. Semangat nggak? Semangat. Nah, sebelum mulai belajar, sini kakak akan mengabsen dulu ya. Yang pertama, Faizan Nurul Arfan, ada nggak? Ada. Rahmat Persita Ramadhani, Ahmad Syahidah, Arda Ulfan Zahidah, Khadijah Rahmati Sari. Nah, sebelum mulai, lebih baik kalian kita berdoa dulu. Ya, siapa yang mau bikin doa? Allahumma bana bima alamtana ma yanfa'una ilman wa alimna wa qulus salaman assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, biar tambah semangat nih, mau nggak buat nyanyi Indonesia Raya bareng-bareng? 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Nah, kenapa kita menyanyikan lagu itu? Karena biar ada semangat kebangsaan dalam diri kita gitu ya. Kan kita setiap hari upacara gitu, masa iya nggak hafal kan? Nah, hari ini kita akan belajar tentang berbagai pekerjaan. Judulnya tentang berbagai pekerjaan. Di sini ada yang tahu nggak? Di sekitar kita tuh ada pekerjaan apa aja sih? Petani, terus perkebunan, peternakan, ikan, terus berdagang, terus apa lagi? Ada polisi, ya, ada guru, banyak sekali kan? Nah, di sini kakak punya buku bacaan, ada materi gitu ya. Nanti kita akan belajar gitu bareng-bareng. Nah, dalam materi berbagai pekerjaan, di sini ada cerita. Ketika liburan, Lani mengunjungi kakeknya. Kakeknya Lani itu tinggal di daerah pegunungan. Udara di sana itu sejuk sekali. Berbeda dengan udara di tempat tinggal Lani. Setiap pagi, Lani tidak pernah bosan menemani kakeknya untuk berjalan pagi. Tempat tinggal kakek Lani dekat dengan perkebunan teh. Kakeknya sering mengajak Lani berjalan-jalan mengitari perkebunan teh. Lani diberitahu oleh kakeknya bahwa teh merupakan salah satu tanaman yang dapat tumbuh dengan baik di daerah berudara sejuk. Nah, dan selanjutnya kita akan baca bareng-bareng materi tentang yang berjudul tempat hidup tanaman teh. Ada? Yuk, baca bareng-bareng. Tempat teh merupakan minuman yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat di berbagai belahan dunia. Di Indonesia,
25 derajat Celcius yang cukup mendapat curah hujan karena tanaman teh tidak tahan terhadap kekeringan. Curah hujan sangat dibutuhkan untuk menjaga perkembangan tanaman teh. Di Indonesia, perkebunan teh tersebar di beberapa wilayah pegunungan di Pulau Jawa dan Sumatera. Kedua pulau tersebut sangat mendukung perkebunan teh. Untuk mencegah terjadinya erosi, tanaman teh ditanam berjajar rapi dengan jarak 1 meter dapat menahan derasnya aliran air sehingga tanah tidak terkikis terbawa air. Jadi, selain berfungsi sebagai bahan minuman, teh juga berfungsi untuk menjaga lingkungan. Nah, dari materi yang udah dibacain tadi, di sini aku menanya, tokoh dari cerita tadi yang udah dibacain itu siapa aja? Lani dan kakeknya, betul sekali. Nah, emang sudah tahu belum apa itu tokoh? Orang. Ya, tokoh itu pelaku dalam cerita tersebut. Jadi, tokoh dalam cerita tadi adalah Lani dan sini juga kakak mau nanya, di manakah tumbuhan teh dapat tumbuh dengan subur? Pegunungan karena memiliki udara yang sejuk dan segar ya. Terus bagaimana tumbuhan teh bisa mencegah erosi? Tanaman teh yang ditanam berjajar rapi dengan jarak 1 meter dapat menahan derasnya aliran air sehingga tanah tidak terbawa air. Nah, jadi teh itu bisa mencegah erosi karena kalau misalkan tehnya disusun, ditanamnya bersusun rapi jarak 1 meter, itu bisa mencegah erosi. Nah, selanjutnya ada yang ingin ditanyakan? Sudah ya, sudah parah. Nah, sekarang coba amati gambar ini. Di sini ada gambar. Nah, perhatikan gambar ini. Di sini ada gambar perkebunan teh. Terus ada orang lagi memetik daun teh. Selanjutnya ada orang yang sedang dan nah, dari keempat gambar tadi, jadi yang dimaksud dari gambar ini tuh apa? Jadi perkebunan teh itu adalah ada di kertasnya. Nih, perkebunan teh adalah tempat penanaman teh. Ya, jadi ini tuh dinamakan perkebunan teh karena di situ ditanamnya teh gitu ya. Nah, untuk gambar yang kedua itu ada orang yang sedang memetik daun teh. Nah, memetik daun teh. Jadi daun teh itu dipetik pucuknya. Nggak pernah kan kayak tengah-tengahnya gitu kan. Di iklan juga pucuknya aja. Karena apa? Karena teh yang bagus itu ya di pucuknya gitu. Terus yang selanjutnya itu ada mengolah daun teh. Nah, mengolah daun teh itu, kenapa daun teh itu diolah? Karena dari zat yang tidak baik. Nah, selanjutnya ada pengemasan teh. Nah, kenapa ada pengemasan teh? Nah, jadi yang kita minum sehari-hari itu udah melalui pemetikan, udah diolah, terus dikemas untuk dipasarkan, dijual, sehingga kita semua bisa minum. Nah, di sini ada yang tahu nggak diagram Venn? Diagram Venn itu
Di sini ada diagram Venn. Diagram Venn itu ada dua bidang atau dua lingkaran yang tengah-tengahnya memiliki irisan. Ini dimaksud dengan irisan. Ini merupakan diagram Venn. Nah, ini bagian 1 atau A, ini bagian B. Nah, tadi kita udah belajar apa saja yang dilakukan di sekitar perkebunan teh. Yang pertama ada pemetikan daun teh. Nah, yang selanjutnya ada pengemasan teh. Nah, persamaan atau disebut dengan irisan dari kedua bagian ini yaitu apa? Sama-sama dilakukan di sekitar perkebunan teh. Nah, manfaat dari pemetikan daun teh apa tadi? Jadi manfaat dari pemetikan daun teh yaitu daun teh berguna karena teh memiliki kualitas teh yang baik terhadap daun karena batik pucuknya karena tidak teteh yang kualitas yang baik pada pucuknya. Nah, karena diambil pucuknya karena kualitas teh yang baik yaitu ada pada pucuknya. Selanjutnya ada pengemasan teh. Manfaatnya buat apa sih? Memasukkan teh ke dalam kemasan untuk dipasarkan. Nah, ini tadi tentang diagram Venn. Diagram Venn ya. Nah, nanti tugasnya yaitu buat diagram Venn kayak gini, tapi di sekitar lingkungan kita. Misalkan di sekitar kita kan banyak sawah nih. Biasanya kalau di sawah itu pekerjaannya apa? Menanam padi. Berarti di sebelah sini kita tulis menanam padi. Di sini kita tulis menanam padi. Nah, di sini menanam padi. Nah, selain menanam padi, apalagi di sekitar sawah biasanya ditanam apa? Sayur-sayuran ya. Di sini menanam Sayur-sayuran. Nah, dari kedua pekerjaan ini yang memiliki kesamaan itu apanya? Tempatnya atau penghasilannya atau apanya? Tempatnya. Berarti yang sama dari kedua ini yaitu sama-sama tempatnya berada di sawah. Berarti berada di sekitar sawah. Nah, gini ya contohnya. Jadi manfaat untuk menanam padi apa? Agar apa? Agar dapat menghasilkan beras yang dan bermanfaat bagi manusia. Jadi
menanam padi memiliki manfaat, yaitu agar dapat menghasilkan beras yang baik dan bermanfaat bagi manusia. Nah, kalau misalkan untuk menanam sayuran itu manfaatnya apa? Agar menghasilkan sayuran yang segar. Menghasilkan sayur Yang baik, segar, dan baik sehingga bermanfaat bagi manusia. bagi kesehatan Jadi manfaat dari menanam sayur-sayuran yaitu agar Menghasilkan sayuran yang sehat dan baik sehingga bermanfaat bagi kesehatan manusia. Jadi untuk tugas di rumah bisa dibantu sama ibu atau kakak. Jadi nanti tugasnya kayak gini, ditentuin dulu. Misalkan di daerah kita tuh, misalkan di pantai gitu kan, biasanya kerjaannya apa? Ada yang nelayan, ada yang cari ikan atau apa gitu ya. Nanti ditulis di sini. Nanti kesamaannya apa nih? Gitu. Nanti manfaat dari bagian A itu apa, bagian B itu apa? Bisa kan? Bisa. Selanjutnya kita ada materi yang cerita. Yang kedua, yang berjudul tentang apa? Taman bermain yang hilang. Dibaca dalam hati, direnungkan apa saja isinya, apa saja informasi yang bisa didapat di dalamnya. Nanti kakak bakal bertanya. Silakan dibaca. Sudah semua membacanya. Dari bacaan tadi, di sini kakak mau nanya, siapa saja sih tokoh yang ada dalam cerita tersebut? Apa aja? Koro, Bango, Idik, dan Mogo. Siapa? Kupi. Kupi itu kepiting kecil. Lalu ada siapa lagi? Kura itu kura-kura. Lalu Bangau cilik, terus Bangau, pohon. Lalu ayah putih. Selanjutnya ada siapa lagi? Udang kecil. Ada enggak? Ada Kupi dan ada Upi. Upi itu siapa? Upi, udang kecil. Terus ada manusia juga. Nah, dari cerita tersebut kenapa sih si Kupi itu marah dan sedih? Nah, karena Kupi sedih
bakau tempat bermainnya sudah rusak. Akibatnya teman-temannya menghilang. Akibatnya teman-temannya menghilang. Jadi ini yang membuat Pupi sedih dan marah ya, karena hutan bakau tempat mereka bermain bersama-sama dengan temannya seketika rusak. Lalu teman-temannya pun menghilang karena ya kan tempat lainnya di hutan bakau tersebut gitu. Karena hutan bakaunya rusak, jadi teman-temannya udah nggak ada, jadi udah nggak bisa main bareng-bareng lagi gitu ya. Nah, apa sih akibat dari kenapa hutan bakau itu bisa rusak? Akibat apa? Manusia. Nah, hutan bakau rusak akibat ulah manusia. Nah, ulah manusia itu apa sih? Apa aja yang dilakuinnya? Menebang tanaman bakau. Sehingga kalian tahu nggak sih kalau misalkan kita menebang atau merusak gitu tumbuhan atau tanaman bakau ini, bisa juga berdampak pada manusia itu sendiri, karena tanaman bakau itu mencegah air untuk naik ke daratan. Kalau misalkan manusia itu dengan tangannya menebang tanaman bakau tersebut, otomatis nanti bisa aja pasang di laut kan, bisa segala macam. Harusnya manusia itu lebih berpikir untuk saling gitu ya, karena di laut juga kan ada si ini nih kan, ada kepiting, ada kura-kura, ada udang, iya ada di pohon-pohonnya kan. Jadi kita sebagai manusia harus menjaga. Nah, kalian tahu nggak apa saja manfaat dari pohon bakau? Apa sih? Kalian tahu nggak apa sih manfaat dari tanaman bakau itu? Yang pertama, melindungi pantai dari erosi dan abrasi. Selanjutnya ada apa lagi? Lalu sebagai perompak dan pencemar udara, pencemaran dan limbah industri, pencemar dan limbah industri dan limbah. Nah, selanjutnya ada menciptakan dunia yang bersih dan segar. Udara bersih yang bersih dan segar. Selanjutnya ada apa lagi? Kami berbagai adalah berbagai darat dan laut. Darat dan laut. Biota itu makhluk-makhluk yang tinggal di situ ya. Kayak tadi ada kepiting, ada udang, ya. Nah, itu namanya biota laut. Kalau biota darat tuh ada apa aja sih? Tadi ada monyet itu, terus nah, itu bukan biota manusia. Kalau biota darat itu burung, gitu-gitu ya. Selanjutnya ada apa lagi nih? Mengurangi dan sangat bencana akibat gelombang laut dan seperti dan gelombang pasang dan gelombang laut
Ada lagi? Nah, cukup. Jadi kita harus menjaga pohon bakau itu karena pohon bakau itu memiliki manfaat loh. Ada melindungi pantai dari erosi dan abrasi, terus ada menahan air laut ke darat, lalu sebagai perangkat jadi kan di pesisir pantai kan biasanya ada industri gitu, tahu nggak? Kayak ini pabrik-pabrik gede gitu kan, biasanya kan dia kan membuang limbahnya itu ke pantai, ke laut gitu. Nah, siapa sih yang untuk merangkap gitu zat-zat tercemar tersebut? Ya pohon bakau. Jadi sebaiknya kita harus menjaga, jangan merusaknya gitu ya. Selanjutnya yang keempat, ada Nah, pohon bakau juga kan tanaman ya. Di sini juga kalau misalkan kita tanah semua pasir semua nggak ada pohonnya, itu gimana udaranya? Panas kan? Jadi pohon atau tumbuhan bakau itu memiliki peranan penting lah ya gitu buat kita. Kayak misalkan sayuran juga tanaman gitu. Kalau nggak ada sayuran kita bakal gimana? Padi juga tanaman. Kalau misalkan padi nggak ada, kita mau makan pakai apa? Gak mungkin kan makan roti juga dari gandum. Kalau gandum nggak ada, kita mau makan dari mana? Ya kan? Jadi harus kita sebagai manusia harus menjaga ekosistem tumbuhan, baik itu hewan-hewan juga dijaga. Jadi selanjutnya ada apa lagi nih? menjadi habitat alami berbagai dan bau. Nah, gitu. Tadi udah dijelaskan bahwa biota laut itu yang tadi udah ada di dalam cerita tuh ya, ada udang, ada kepiting, ada apa lagi? Kura-kura ya. Nah, selanjutnya ada Mengurangi dampak bencana agar laut seperti badai dan gelombang pasang. Jadi kalau misalkan ada ombak nih, ombak yang kencang kan biasanya di pantai ini ya ombaknya kencang gitu, sering kan ke pantai. Nah, kalau misalkan ada pohon tembakau gitu kan, jadi si air itu gak langsung ke daratan, ditahan dulu sama tembakau ini. Jadi air apa namanya ombak gitu, ombak naik ke pantai itu gak langsung ke sini ke daratan enggak, karena ada pohon tembakau gitu ya. Nah, selain pohon tembakau, apa aja sih akibat ulah manusia gitu? Jadinya berdampak juga ke kitanya. Kayak misalkan kita memotong pohon gitu, menebang pohon sembarangan, apa sih yang bakal terjadi di Nah, yang pertama, akibat dari memotong atau apa tadi? akibat dari memotong atau menebang pohon sembarangan. Apa yang akan terjadi? Yang pertama, hutan akan gundul. Yang kedua, nah akan panas karena sama aja di sini kalau nggak ada pohon-pohon kan panas ya. Jadi akan terasa panas. Apanya yang panas? Udaranya. Iya, kalau misalkan nggak adem gitu ya, matahari juga di atas kepala ya kan panas ya. Lalu apa lagi? Longsor. Kenapa sih kok bisa longsor? Karena ibaratkan ini gunung. Ya, di sini banyak pohon-pohon. Pohon-pohon banyak gitu. Nah, tiba-tiba hujan. Kalau nggak ada pohon kan air tuh kan harusnya
diserap oleh si pohon-pohon ini kalau misalkan hujan, karena pohon juga ada makanan, membutuhkan makanan, namanya apa? Fotosintesis, membuat makanan. Ini dalam pelajaran info, jangan lupa. Nah, kalau misalkan hujan turun, ya, tiba-tiba nggak ada nih pohon di sini, otomatis kan dia akan turun ke sini kan. Biasanya kalau itu kan becek ya, becek. Si tanah itu kan nggak keras kan. Kalau misalkan ada air tiba-tiba banyak, ini bakalan ke bawah nggak ke bawah? Tanahnya. Iya, kalau ada pohon, si air yang turun bakal diserap oleh pohon untuk melakukan fotosintesis makanannya agar menghasilkan pohon yang lebih besar lagi. Kayak ibaratkan adik-adik gitu kan, nggak makan segitu-gitu aja nggak badannya kan. Biasanya kan kita kan akan bertumbuh tinggi ya kan, bertambah besar gitu, sama saja dengan pohon. Jadi inti dari materi ini yaitu akibat dari menebang pohon sembarangan, yang pertama ada hutan menjadi gundul, lalu panas, udara akan terasa panas, lalu longsor akibat tidak adanya pohon. Jadi kita sebagai manusia harus menjaganya pintar, menjaganya agar tidak terjadi hutan gundul. Nah, itu begitupun di mana nih, apalagi nih yang bisa misalkan di laut atau pantai kan banyak ikan nih, ya kan. Kita sebagai manusia butuh yang namanya makan. Kita pernah nggak sih makan ikan? Pernah. Suka nggak sih makan ikan? Nah, orang-orang yang mengambil ikan di laut, ya, boleh nggak sih kalau kita ngambil ikannya itu pakai racun? Boleh nggak? Nggak boleh. Kalau kita ngambilnya pakai bom, biar mati semua, nggak boleh. Kalau kita pakai apa ya? Jadi kan tadi pakai racun nggak boleh ya. Terus pakai bom nggak boleh. Pakai apa aja intinya kayak pukat harimau itu kan nggak boleh. Ada yang tahu nggak? Kayak semacam racun lah intinya. Jadi nanti kan pada mati-mati gitu. Matinya jadinya kan nggak seger ya kan. Nggak baik buat kita juga yang makan. Nggak baik buat pantai juga. Nggak baik. Jadi sebaiknya kita itu kalau mau ngambil ikan tuh pakai apa? Pakai jari, pakai pancing, ya kan? Jadi kita juga jangan asal yang penting banyak ikan nih. Jangan kayak gitu, kita juga harus memperhatikan ekosistem di laut, di pantai gitu ya. Jadi paham sampai sini? Paham. Dari yang tadi kita pelajari dari awal sampai akhir, apa aja sih yang bisa kita dapat gitu pembelajarannya? Yang pertama, kita itu bisa mengetahui apa sih tokoh itu. Tokoh adalah pelaku dalam sebuah cerita. Tokoh adalah dalam sebuah cerita. Nah, lalu kita juga mengetahui ya, tadi kan ada pertanyaan tentang kenapa sih Kupi itu marah? Ya, ada karena tempat dia bermain rusak. Lalu yang kedua kita belajar tentang apa lagi? Macam-macam pekerjaan. Kalau misalkan kita tadi di perkebunan teh ada apa aja tuh tadi? Ada pemetikan teh, terus pengemasan teh, mengolah teh, terus perkebunan teh. Nah, iya, semua itu dilakukan di perkebunan teh. Jadi kita mengetahui tentang pekerjaan dan tempat sekitarnya. Selanjutnya kita paham tentang apa aja sih?
Yang ketiga, kita paham tentang bagaimana sih sebaiknya kita merawat gitu ya lingkungan kita gitu. Jadi yang ketiga tentang apa? Merawat diri kita, lingkungan di sekitar kita. Jadi dari materi yang telah kita ajarkan, alangkah baiknya kita sebagai manusia itu untuk menjaga, merawat lingkungan agar kayak misalkan kita punya sawah yang bagus, itu bagus nggak sih buat pekerjaan kita? Bagus, berarti ini ada kaitannya ke atas lagi. Nah, kalau misalkan dalam cerita ya pertanian, si petani itu tokoh bukan? Tokoh karena dia yang menanam padi, dari menanam terus apa lagi? Nah, semuanya itu dilakukan oleh si petani. Jadi petani itu sebuah tokoh juga. Jadi dari materi yang semua kita ajarkan itu memiliki keterkaitan. Nah, jadi karena materi ini udah tersampaikan dan udah pada paham semuanya, Insya Allah sudah. Jadi di sini ibu ada soal gitu, ada soal. Semoga kalian bisa mengerjakannya. Nih. Kasih waktu. Yang sudah dikerjakan dikumpulkan. Nah, kalau udah dikumpulin, Bapak pegang. Kasih nama. Udah, ini ya. Untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan. Semoga dapat bermanfaat untuk semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum pulang, mari kita berdoa dulu. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.